Tidak ada seorang pun yang ingin hadir ke dunia dalam keterbatasan. Jika bisa memilih, semua orang tentu ingin terlahir sempurna tanpa cacat dan celah. Tapi Tuhan itu adil. Ia menciptakan manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sebagai makhluk sosial, kita pun diajak untuk dapat membuka hati dan berempati terhadap kondisi di sekitar kita. Kita juga tidak boleh menutup mata terhadap sosok anak-anak berkebutuhan khusus yang terlahir istimewa. Di sini tuh, ya duduk, ya, ya, terbalik, ya, ini huruf ya, yuk masukkan, ya, udah, bagus buat, udah pintar ya, ya, semangat, Andi, ya semangat. Mereka adalah anugerah luar biasa yang dititipkan Tuhan ke dunia. Karena mereka istimewa, maka kita pun harus memperlakukan mereka secara istimewa dengan penuh kesabaran dan kelemah lembutan. Pemirsa, anak-anak berkebutuhan khusus merupakan anak-anak istimewa yang dikirimkan Tuhan ke dunia. Tentunya untuk melakukan pembinaan, pendampingan kepada anak-anak berkebutuhan khusus ini juga dibutuhkan keterampilan dan kesabaran ekstra, keterampilan yang istimewa sehingga anak-anak ini bisa bertumbuh, bisa berkembang dan bersosialisasi selayaknya anak-anak pada umumnya. Dan di salah satu sudut Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, saya sempat berjalan-jalan dan melihat ada satu tempat untuk pembinaan, pendampingan bagi anak-anak istimewa, anak-anak berkebutuhan khusus, di mana mereka di sana akan didampingi, kemudian juga akan mendapatkan pembelajaran, dapat merasakan cinta kasih sayang dari para pembimbing mereka, dan yang terpenting adalah mereka juga dapat bersosialisasi dan menikmati masa kanak-kanak. Ikuti perjalanan saya. Selamat siang, Suster. Iya, apa kabar, Suster? Puji Tuhan, kabar baik. Oke. Mari kita silakan duduk. Terima kasih, Suster. Sama-sama. Iya, Suster Rita, ini kalau tadi saya jalan-jalan dan saya melihat, saya tertarik sekali untuk melihat di luar ada tulisan SLB Karya Murni dan LKSA Karya Murni. Nah, ini sebenarnya pendampingan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, begitu ya, Suster ya? Anak-anak istimewa. Ya. Nah, Suster, ini kedua lokasi ini SLB dan LKSA sejak kapan berdiri, Suster, di Tanjung Selor? Baik, Mbak Angki. Jadi SLB Karya Murni ini itu terdiri dari dua ya. Yayasan Karya Murni itu ada dua. Ini pelayanannya. Yang pertama adalah panti. Panti itu atau biasa disebut ini sekarang LKSA Karya Murni cabang Tanjung Selor. Nah, pelayanannya itu adalah untuk anak-anak yang tinggal di asrama. Nah, kemudian yang kedua tadi adalah SLB Karya Murni. SLB-nya itu pelayanan dalam bidang pendidikannya. Oke, jadi untuk sekarang di lokasi sekarang ini kita ada di SLB-nya. Ya. Nah, untuk pendidikan sendiri, kebetulan Suster Rita sebagai kepala SLB-nya ya, Suster. Betul. Nah, Suster Rita memberikan pendampingan ataupun juga pendidikan gitu ya, dari aspek pendidikan seperti itu. Bagaimana, Suster, kurikulum ataupun juga materi yang diberikan untuk anak-anak istimewa adik-adik kita di dalam kelas ini? Baik. Berbicara soal kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus itu tidak ada beda jauhnya dengan yang formal ya, yang umum. Jadi kurikulum yang digunakan memang sampai saat ini kita masih menggunakan kurikulum K13.
Jadi belum menggunakan kurikulum Merdeka. Masih berarti sebenarnya sama aja ya suster Sama, ya. Cuman iya. mungkin cara mengajarnya atau teknik yang dibutuhkan tentu harus ada keterampilan khusus juga suster mendampinginya. Ini seperti apa suster? Ya, jadi prinsipnya bahwa kita melayani, memberikan pendidikan kepada mereka itu sesuai dengan kemampuan anak. Nah, kalaupun misalnya dia sama-sama di kelas 1 atau kelas 2, tetapi materi tema yang sama, tapi belum tentu sama soal kemampuan anak. Maka kita sesuaikan dengan kemampuan si anak. Mereka yang berkebutuhan khusus seperti apa suster yang ada di asrama sini? Yang di asrama ini itu yang sebagai anak pertama, yang dulu pertama sekali kita mulai di sini itu anak tunagrahita ringan. Jadi Wawan Sari itu dia sudah bisa diarahkan, artinya kan sudah terampil, dilatih untuk bekerja, jadi sudah sedikit bisa membantu kita untuk kerja di asrama dan di sekolah. Suster melihat tanggung jawab dari orang tua mereka ini seperti apa suster? Sejauh ini, baik itu secara psikologis mungkin ataupun juga secara materi begitu suster? Memang dari segi ini materi itu tadi ada yang memang punya cukup, selalu kita bilang apapun dikasih, ada pisang di rumah bawa pisang, ada ubi bawa ubi, ada sayur bawa sayur. Jadi selalu gitu ini ya. Jadi sesuai dengan keadaan di rumah itu yang ini. Nah terus untuk mereka juga ya untuk di bidang yang lain itu memang ya tanggung jawab dalam arti kalau di asrama kan istilahnya ya udahlah serahkanlah kepada kita di asrama bagaimana. Tapi yang kami syukuri bahwa ya asal memang orang tua percayakan kepada kita selalu membuat yang berusaha yang terbaik, juga tetap kita ada jalin kerjasama dengan mereka. Oke suster, tapi kalau di dalam kelas nih mereka ngapain aja biasanya suster? Oh ya, sekarang mereka masih ini belajar membaca, ada yang menulis dan ada yang menggambar dan lain-lainnya. Mungkin untuk lebih jelas kita lihat bersama-sama di kelas. Boleh kan? ya suster? Yuk boleh. Silakan. Mari. Mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus memang bukan perkara mudah. Dibutuhkan hati seluas samudra untuk ikhlas menerima ketika sebuah keluarga mendapat karunia membesarkan anak istimewa. Bagi para pendamping Yayasan Karya Murni, menjadi bagian dalam merawat dan mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus merupakan sebuah anugerah istimewa dari Yang Maha Kuasa. Di sini, mereka pun diajak untuk dapat bersosialisasi dan hidup berdampingan dengan siapapun. Saat berkesempatan melihat kondisi di lingkungan sekolah, saya diperkenalkan dengan salah seorang anak istimewa bernama Wawan. Wawan menjadi anak asuh pertama di Yayasan Karya Murni Tanjung Selor. Selama 6 tahun, Wawan telah membersamai karya pelayanan para suster pendamping. Wawan memang jarang bertemu keluarganya. Namun, Wawan tidak pernah kekurangan kasih sayang. Di sini Wawan dan semua anak-anak lainnya bertumbuh sebagai anak dengan potensi yang luar biasa dan dipersiapkan untuk menyambut masa depan yang lebih cemerlang. Wawan bisa minta tolong berdiri? Berdiri? Ya.
Sudah berapa lama di sini? 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Ini suster siapa namanya? Suster Petra. Pintar. Ini suster? Cerita. Suster Rita. Oke. Wawan, senang nggak di sini? Wawan senang tinggal di sini. Senang. Senang. Karena saya mau belajar, membaca, menulis, dan berbicara, bekerja. Oke. Wawan di rumah sama siapa aja? Banyak teman di rumah? Ada teman. Siapa namanya? Saya Andi, Terus? Nadine, Nadine. Meisya, Rafli, Karina, Elsie, Oke. Dani. Banyak temennya. Oke. Pintar. Terima kasih, Wawan. Ya, sama-sama kakak. Oke. Nah, suster memang butuh kerja keras banget ya tentunya untuk mendampingi, dan saya terharu sekali melihat suster-suster di sini juga mendampingi mereka, mendampingi adik-adik ini walaupun berkebutuhan khusus, tapi saya mungkin mau mewakili masyarakat di luar sana. Terima kasih sudah melayani mereka, memberikan pelayanan sosial. Saya sampai terharu banget, suster. Mudah-mudahan karya ini tetap berjalan. Amin. Dan mereka juga bisa menikmati masa anak-anaknya, masa kanak-kanaknya seperti dengan anak-anak lainnya. Terima kasih suster. Mbak Angki. Terima kasih banyak. Sampai di asrama. Kalau tadi kita sudah melihat bagaimana kegiatan adik-adik di sana saat belajar di sekolah di SLB. Sekarang saya akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana kegiatan mereka selama berada di asrama. Yuk ikuti saya. Para guru dan pendamping sadar bahwa setiap anak di tempat ini memiliki kemampuan kognitif yang berbeda-beda. Karenanya, guru dan pendamping senantiasa melakukan screening dan pemantauan untuk dapat melihat kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing anak sebagai acuan dalam membuat program pembelajaran yang tepat dan sesuai bagi anak. Meski demikian, karakteristik istimewa dari anak berkebutuhan khusus tidak hanya melulu soal kemampuan kognitif. Keistimewaan mereka juga berkaitan erat dengan perkembangan sensorik motorik, kemampuan berbahasa, berinteraksi, dan berkreasi. Tak heran jika para guru dan pendamping tidak hanya berfokus mengoptimalkan aspek kognitif anak, namun juga senantiasa membantu dan mendorong anak memiliki kemampuan berinteraksi dalam kehidupan sosial agar mereka memiliki kemandirian penuh saat memasuki usia dewasa. Ya, Suster Petra, ini saya sebelumnya mau bilang makasih banget. Saya sudah dikasih kesempatan, kami boleh melihat-lihat kegiatan adik-adik di sini. Tadi kan sempat ketemu juga ya di sekolah. Terus sekarang mereka ternyata cuma berjalan kaki saja, dekat banget jaraknya. Dekat. Nah, ini setiap hari mereka seperti ini, Suster, kesehariannya? Iya, setiap hari dari hari Senin sampai hari Sabtu kan. Oke. Iya. Jadi kegiatan itu rutin. Rutin setiap hari mereka bangun pagi, terus kemudian belajar di sekolah, lalu balik ke rumah. Nah, kalau balik ke rumah, balik ke asrama atau LKSA ini apa aja kegiatan mereka, Suster? Setelah siang hari, ya, mereka pulang sekolah itu jam 12:30. Kemudian ganti baju ya, baju sekolahnya, lalu
mempersiapkan diri untuk kita makan. Mereka harus menghidangkan makanan, ya. Antara lain itu tadi menyiapkan piring, sendok, lalu gelas, ya untuk air minum, kemudian bangku kursi ya untuk kita duduk. Nah, jadi mereka semua harus bisa bekerja untuk menghidangkan makan siang kita bersama. Nah, kemudian setelah selesai makan siang kita, lalu ada cuci piring ya, cuci piring bersama dengan anak-anak. Sudah kita beri tugasnya masing-masing. Setelah selesai cuci piring, kemudian anak-anak itu istirahat siang. Ya, istirahat siang itu mulai dari jam 2 sampai jam lebih setengah 4. Ya. Lalu kegiatan selanjutnya jam 4 sore itu ada untuk berkebun, ya, berkebun, menanam sayur, ya, lalu menanam bunga, kebersihan lingkungan asrama sekitarnya itu sampai jam 5. Ya, kerja bakti juga kita ada jadwalnya sore sampai jam 5. Lalu mereka siap-siap untuk mandi. Lalu jam 6 ya kumpul bersama, mereka ada kegiatan literasi ya untuk membaca. Ya, kemudian bisa juga melukis, membuat kreativitas mereka lah, mengembangkan kreativitas masing-masing. Kemudian setengah 7 kita makan bersama lagi. Jadi satu orang suster akan mendampingi, ada piketnya untuk bersama dengan anak-anak. Setengah 7 makan, ya. Sebelum makan mereka juga harus menghidangkan juga masing-masing, bagi nasi, sendok, ya semua itu ya. Nah, lalu setengah 7 makan bersama. Kemudian jam 7 nyuci piring, ya, ada juga kegiatan nyuci piring. Kemudian jam 7 belajar, ya, belajar malam, ya, itu sampai jam setengah 9. Ya, selesai itu, ya, kita ada rekreasi sebentar, kayak menonton televisi, gitu. Sampai jam 9 kita doa malam bersama, lalu istirahat jam 9. Oh, oke. Nah, kembali rutinitas setiap hari dari Senin sampai Sabtu. Nah, memang selain pengembangan literasi, tapi juga keterampilan ataupun juga kehidupan sosial mereka juga di sini dibentuk banget, begitu ya, Suster? Iya, tentu. Oke. Suster, ini kalau kita lihat adik-adik di tempat ini memang berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda, dan juga dari latar belakang agama yang berbeda. Tidak semua Katolik. Tidak. Untuk pendampingan bagi mereka yang Muslim seperti apa, Suster? Atau beragama lain misalnya? Kita memang mengajarkan untuk cara berdoa, ya kan? Semua agama itu melatih anak-anak untuk berdoa dengan sopan sesuai dengan agamanya masing-masing, ya. Iya. Jadi ya cara berdoa ya kita memang harus hening sejenak, kita tutup mata, lalu ya dengan cara masing-masing. Kalau yang Muslim yang begini, kalau yang Katolik kita dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Tetap diajarkan untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, tetapi dalam koridor seperti sebagaimana seharusnya, begitu ya, Suster? Agama mereka. Suster pernah tidak merasa penat, merasa jenuh mendampingi anak-anak seperti ini, dan kesabarannya harus seperti apa, Suster, untuk mereka supaya mereka bisa mendapatkan pendampingan yang baik dari Suster sebagai pendamping sendiri? Iya, tentu saja ya, kita sebagai manusia ya. Lalu kita melihat anak-anak yang seperti yang kami dampingi, anak-anak disabilitas, ya tentu saja kita harus belajar sabar. Iya, sabar itu harus memang kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing, karena memang ini pekerjaan kita dari pimpinan, ya, kita diberikan tanggung jawab di sini dengan latar belakang anak-anak yang cacat disabilitas. Lalu ya prinsip saya bukan membentuk pribadi anak ini bukan seperti saya. Saya pendekatan mereka untuk melihat karakternya, karena berbeda-beda. Anak di asrama ini kecacatannya itu berbeda. Ada yang tunarungu itu yang tidak bisa berbicara dan mendengar. Lalu itu tunarungu, ya. Ada juga yang tunagrahita. Tunagrahita itu bisa memang dia mendengar dan berbicara, tapi karena kecerdasannya kurang. Itu yang tunagrahita.
Kemudian yang anak autis di sini, anak-anak yang kita dampingi di asrama. Anak autis itu kan bisa ya berbicara, mendengar, tapi dia kan kurang fokus. Dia sibuk dengan dirinya sendiri. Nah, itu memang kesulitan-kesulitan yang saya hadapi, terutama yang autis lah. Nah, kita berhadapan dengan autis itu maunya mereka kalau apa ya, nggak bisa diganggu. Kalau memang itu rutin dia yang kita kasih, misalnya dia bermain dengan bola, hanya bola saja yang dilakukannya. Kalau permainan yang lain pasti dia akan mengamuk. Nah, kalau menghadapi kondisi pada saat dia tantrum misalnya atau dalam kondisi emosional yang sedang tidak stabil begitu, seperti apa suster menyikapinya? Saya, karena dia kalau mengamuk itu kan kuat ya, fisiknya itu kuat gitu ya. Lalu saya pegang tangannya, karena dia akan bisa menghantam saya, tapi bukan saya dari depan, saya dari belakang, saya rangkul. Karena kalau saya dari depan nanti saya akan dihantam, iya terhempas saya, iya saya dirangkul, ya, supaya dirangkul, juga mereka merasakan kedekatan emosional gitu ya, suster. Iya, saya dekat, lalu pelan-pelan saya dampingi ya, ditenangkan, dielus ya. Tapi tanggapan dari orang tua sendiri, di sini kan ada yang udah 6 tahun, ada yang baru berapa bulan gitu ya, suster. Tanggapan dari orang tua sendiri saat mempercayakan nih anak-anaknya untuk dibina di tempat ini, dididik di tempat ini, bagaimana, suster? Tanggapan mereka pada umumnya ya mereka itu senang lah. Iya, yang dulunya anak-anak itu susah diatur gitu ya, nggak kurang mandiri lah. Nah, dan akhirnya ya mereka itu sudah beberapa tahun di tempat kita, ya mereka akhirnya bisa mandiri lah untuk dirinya sendiri, bisa bekerja, untuk mandi, untuk makan, nggak harus lagi disuruh-suruh, disuap. Nah, itu yang harus kita tanamkan ke anak-anak. Lalu ketika anak-anak ini misalnya libur, ya orang tuanya datang libur sekolah, orang tuanya datang menjemput, mereka itu melihat di rumah itu ada perkembangan, ada perubahan pribadi mereka. Yang dulu nggak tahu ini, lalu nggak tahu membaca, nggak tahu menulis, akhirnya di rumah mereka bisa membaca, bisa menulis, dan membantu orang tuanya. Kemudian kendala dengan orang tua, di mana orang tua ini yang dikatakan kurang peduli lah gitu kan, sudah ada kadang 2 tahun tidak pernah berkomunikasi gitu, nggak datang melihat anaknya. Jadi 2 tahun mereka tidak tahu menahu kabar anak ini? Iya, saya pun kaget ya, kok bisa orang tua begitu nggak peduli ya dengan anaknya. Nah, hanya memberikan itu anaknya kepada kami, lalu untuk selanjutnya biaya makannya, biaya sekolahnya tidak ada sama sekali. Tapi suster, ini juga sebenarnya sangat menyita perhatian, dan kalau bisa kita bilang kondisi ini miris banget karena anak-anak ini diserahkan seolah-olah orang tua melepas tanggung jawab. Tapi apakah ini juga menjadi kendala atau bagaimana kemudian nasib mereka ketika tidak dibiayai, kemudian juga tidak ada perhatian langsung dari orang tua, baik itu perhatian secara material maupun moral. Nah, ini seperti apa, suster, menangani anak-anak yang memang orang tuanya seperti seolah-olah tidak mau tahu gitu? Kami tanamkan kepada anak-anak ini, memang ketika ada teman-temannya pada libur sekolah yang pulang gitu, dia merasa juga kok saya nggak dijemput. Ada merasa seperti rasa sedih lah, kita sebenarnya kasihan. Ya, tapi kita katakan orang tuamu belum datang, bagaimana? Ya kan nggak mungkin. Ya kamu harus lihat orang tua harus menjemput supaya kami tahu, ya kan? Kemudian ya anak-anak ini kadang jadi memberontak, kadang sedih, mana bapak. Tapi ini juga menyangkut kendala soal dana ya, suster ya. Karena ketika juga mereka tidak dibiayai, tidak diperhatikan dari segi material, ini kemudian menjadi penghalang juga seperti itu untuk menghidupi anak-anak ini. Nah, dari mana, suster, sumber dananya? Sumber dana anak-anak yang kurang diperhatikan orang tuanya itu, kami di sini memang saya rasakan umat di sini ataupun pihak gereja juga ya terbuka hatinya untuk melihat kebutuhan kami. Iya, jadi
dari pihak keuskupan ataupun dari paroki, dari para pastor gitu ya, melihat memang ada karya sosial di sini. Lalu mereka datang ke sini, kemudian ya mereka memang menanyakan, ini ada orang tuanya, bagaimana, ada lalu mereka tanyakan gimana, lancar nggak uang sekolah ya. Mereka ini orang yang kurang mampu, yang ada orang tuanya, bukan yatim piatu, ada orang tuanya, tapi orang tuanya jauh-jauh dan ya kurang mampu, keluarga yang kurang mampu ya, Suster. Jadi kita tidak patokkan biaya uang asramanya berapa. Kalau kita patokkan, mereka tidak akan datang ke asrama. Oke, Suster, satu terakhir, apa harapan Suster dengan keberadaan anak-anak disabilitas ini? Harapan kami ya semoga anak-anak yang kami dampingi di sini bisa menjadi pribadi yang mandiri, ya tangguh. Setelah kami dampingi di asrama, lalu mereka nanti sudah dewasa, sudah bisa mandiri, bisa bertumbuh, berkembang, lalu di masyarakat bisa diterima, ya tinggal di keluarga, tidak diasingkan, tidak merasa diri saya orang yang cacat. Tapi seperti kita, maka kita biasakan anak-anak itu berbicara itu bukan pakai bahasa isyarat, ya berkomunikasi seperti ini. Iya. Di balik senyum, tawaria, dan kegembiraan anak-anak istimewa ini tersirat seuntai harapan dan doa agar keberadaan mereka tidak terabaikan. Ya, anak berkebutuhan khusus juga merupakan bagian dari generasi penerus bangsa. Mereka juga berhak dan memiliki kesempatan yang sama seperti anak-anak lainnya untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan bangsa. Mempersiapkan masa depan anak berkebutuhan khusus tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama. Kepedulian dan kepekaan kita merupakan hadiah terbesar dalam membantu anak berkebutuhan khusus agar mereka memiliki kemandirian dan dapat bertanggung jawab tidak hanya sekedar untuk dirinya sendiri, namun juga dapat berkontribusi di tengah keluarga dan masyarakat sekitarnya.